Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Iga Pratama. Dan kali ini pagi yang cerah, tapi semangatnya agak mengendor karena ada beberapa alasan dan faktor membuat Sagittarius tuh agak kurang bersemangat ya. Dan tapi nggak apa-apa lah, kita akan mengusahakan yang semaksimal mungkin sebisa kita. Jadi ya, pembahasan kali ini mungkin agak sedikit tidak disukai oleh Sagittarius. Jadi kita akan bongkar sedikit nih dari sisi negatifnya Sagittarius. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Dan bagi kalian yang kena musibah, kena masalah, semoga cepat terlewati permasalahannya dan bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Sorry guys, ini agak silau karena masih pagi. Ya seperti biasanya lah. Mencari suasana pagi yang indah, hangat karena ada matahari, terus sejuk karena udaranya masih benar-benar asli ya, nggak banyak gedung-gedung. Mungkin di sini bukan di perkotaan ya, jadi wajar lah itu terjadi. Oke. Dan kali ini guys, seperti aku bilang tadi, aku akan membahas sisi negatifnya Sagittarius. Mungkin aku akan bongkar 3 aja karena 3 pembahasan ini mungkin agak panjang banget, tapi aku akan buat sesimpel mungkin agar kalian tuh suka dengan cerita ini, suka dengan yang aku ceritakan, dan aku bisa kemas ini. Dan aku garis bawahi lagi ya guys, aku garis bawahi semua konten-konten aku bermaksudkan hanya untuk menghibur kalian. Jadi jangan terlalu dianggap serius, jangan terlalu dianggap baper. Apalagi kalian mencari informasi tentang pasangan kalian yang berjodoh Sagittarius, terus gak sengajanya nih kalian menemukan channel ini, terus kalian tonton, terus kalian buktikan dengan pasangan kalian, terus kalian merasa tidak sama, terus kalian menyalahkan diri kalian dan menyalahkan konten ini. Ya, aku garis bawah ya, ini hanya konten hiburan ya guys. Jadi jangan terlalu dianggap baper dan serius. Kita enjoy aja. Kita akan sedikit aja menceritakan apa yang aku bisa, karena semua konten-konten aku pure adalah pengalaman pribadi aku, pure dari sudut pandang aku, dan benar-benar ini bisa dibilang sifat-sifat yang bisa dibilang ini adalah sifat Sagittarius yang aku alami ya. Tapi kalau di luar sana berbeda, mungkin persepsi orang berbeda-beda, sifat orang berbeda-beda. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Oke, kita masuk aja langsung pembahasannya. Pegel banget guys, harusnya bawa tripod ya, tapi berhubung aku lagi mager bawa yang ribet-ribet, itulah Sagittarius. Sagittarius tuh paling nggak bisa ya. Yang pertama adalah Sagittarius paling nggak bisa kalau dia disuruh ribet. Benar-benar paling nggak bisa. Menurut Sagittarius, ketika kita bisa melakukan hal yang simple, kenapa harus kita ribetin gitu ya? Padahal menurut orang lain tuh sesuatu itu perlu dan diperlukan gitu. Tapi menurut Sagittarius kan bisa menggunakan ini, kan bisa menggunakan itu. Nanti di situ nyari batuk, nanti di situ nyari apapun itu alami. Jadi kita nggak perlu bawa apapun yang membuat kita tuh ribet. Kita bawa apa-apa, kita cukup bawa yang tas yang simpel aja. Tuh. Yang pertama negatifnya Sagittarius itu tidak mau hal ribet. Apalagi Sagittarius tuh nggak suka dengan orang-orang yang berbelit-belit tentang permasalahan, permasalahan juga, terus tentang mencari solusi. Terus kadang jawaban itu sebenarnya udah ada di depan mereka menurut Sagittarius, tapi mereka tuh selalu muter sehingga membuat Sagittarius tuh kesal sendiri gitu ya. Yang tadinya niat bantu nih ya, yang tadinya bener-bener ya udah deh, sini aku bantu, sini aku cari jalan keluarnya, kamu cerita. Dan di situ Sagittarius tuh tercengang sendiri karena sebenarnya masalah ini udah ada solusinya di depan mata kamu, tapi kamu tidak ingin membuat solusi itu terlihat mudah, melainkan membuat solusi itu bener-bener rumit. Jadi ya udahlah, menurut Sagittarius kalau bisa dibuat simpel, kenapa sih harus buat rumit? Kan nggak asik banget gitu ya. Ketika manusia tuh membuat rumit, disitulah kelemahan manusia itu tersendiri menurut Sagittarius ya. Hal-hal simpel tuh sebenarnya bisa diselesaikan dengan hal-hal tersimpel. Kita ambil aja, ketika kita menyakiti seseorang dengan cara memfitnah seseorang, dan orang yang memfitnah itu yang cerita ke kita ya, garis bawahnya adalah permasalahan itu dibuat oleh sengaja, dan solusinya adalah kita menjelaskan kepada orang tersebut yang difitnah. Kita menjelaskan bla 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 bla, niatnya bla 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 karena bla 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 bla,
atau ya belak-belakan aja. Di situ Sagittarius akan menjadi penengah, dan di situ juga mungkin Sagittarius akan ya bisa dibilang menjadi dewan pengadilan. Ya sosok dari pengadil lah, dan di situ ya mungkin akan kelar dengan sendirinya. Tapi yang membuat Sagittarius malas itu adalah ketika berbelit-belit, nanti gini lah, nanti gini lah, alah ribet banget, aduh ya udahlah terserah kamu. Jadi yang tadinya niat bantu jadi nggak jadi bantu gitu ya. Ya itulah Sagittarius. Terus yang kedua, Sagittarius gak suka banget, ataupun sisi Sagittariusnya negatifnya adalah dia gak mau basa-basi. Ya mungkin banyak orang yang menganggap Sagittarius tuh cuek bang. Sagittarius tuh bisa dibilang dingin banget bang, sedingin kulkas kutub utara tuh. Udah di kutub utara pakai kulkas lagi. Sagittarius tuh seperti itu bang. Jadi kita tuh kayaknya nggak bisa dekat dengan Sagittarius deh bang, karena kedinginan dia, karena kecuekan dia, karena ketidakperhatian dia. Disitulah mungkin tanggapan orang yang belum mengenal Sagittarius. Itu sisi negatif Sagittarius ketika orang itu belum mengenal Sagittarius ya. Dan jawabannya adalah, kalau kamu menilai seseorang, jangan sekali-kali kamu melihat hanya dari luarnya aja. Maksudnya apa? Hanya kamu lihat dari sekilasnya aja. Kamu tidak perlu kamu tidak perlu mendalami. Justru kamu harus mendalami. Ketika kamu ingin mengenal seseorang, kamu harus mendalami keburukannya, kamu harus mendalami cerita masa lalunya, kamu harus mendalami tanda tawanya juga. Jadi semua itu benar-benar harus diperlukan, apalagi kamu mendekati Sagittarius gitu ya. Dan notabene Sagittarius tuh gak suka basa-basi dengan orang-orang yang gak dia kenal, dengan orang-orang yang mungkin orang-orang baru lah. Tapi Sagittarius tuh akan menghargai kamu kok, akan menghargai kamu dengar cerita kamu, meskipun dia tidak akan menimpal pertanyaan balik ke kamu, tapi dia akan diam dan mendengarkan kamu, itu pasti. Tapi kalau kamu beranggapan Sagittarius tuh cuek, mungkin Sagittarius beranggapan kamu tuh masih siapa, kamu tuh masih orang asing dengan Sagittarius. Jadi jangan terlalu dianggap baper ya. Mungkin kamu perlu harus mengenal lebih lama, lebih jauh, agar kamu tuh bener-bener tahu nih Sagittarius tuh gimana sih, Sagittarius tuh apa sih, Sagittarius tuh maunya apa sih, Sagittarius tuh moodnya gimana sih. Jadi itu yang harus kamu pelajari. Toh nanti lama kelamaannya Sagittarius sendiri akan mempelajari kamu. Gak usah butuh waktu lama deh untuk mempelajari sifat seseorang. Menurut Sagittarius cukup 1 hari sampai 3 hari aja. Insya Allah Sagittarius akan bisa mencari semua itu. Karena yang mungkin Sagittarius akan cari dari kamu adalah marah kamu, tawa kamu, sama kesedihan kamu. 3 sifat itu yang akan dia cari dan kulik ke kamu. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan terbuka dan benar-benar akan terbongkar dalam waktu 3 hari itu. Jadi gak heran ketika zodiak Sagittarius termasuk salah satu zodiak detektif. Dia bisa tahu apa yang kita miliki, dan dia tidak pernah menutupi apa yang kita sembunyikan. Jadi terus terang dan belak-belakan ya. Terus yang ketiga, sifat negatif Sagittarius menurut orang-orang yang belum mengenal Sagittarius adalah dia terlalu terus terang, dia terlalu jujur, dia terlalu belak-belakan. Ada negatif dan ada positifnya sih ketika kita membahas tentang ini ya. Karena sisi positifnya adalah seseorang akan terlihat benar-benar benar-benar baik ketika dia selalu jujur ya. Sisi negatifnya adalah ketika kejujuran itu selalu diumbar, apalagi orang-orang yang cerita ke dia terus dia cerita ke orang lain, itu sama aja kalau kita membuang sampah di tempat yang bersih gitu ya. Jadi ya nggak ada bedanya, tetap aja kotor gitu ya. Kita niatnya buang sampah tapi di tempat yang bersih, harusnya kan di tempat sampah gitu ya. Ya udahlah, kalau kamu ingin mencari orang yang suka berbohong, jangan ke Sagittarius deh. Kalau Sagittarius ingin kamu bohongi, ataupun ya bisa dibilang kamu ingin manipulasi Sagittarius, ya jangan Sagittarius lah. Kalau kamu ingin mencari seorang seperti itu ya. Tapi kalau kamu ingin mencari benar-benar pure teman dan tempat cerita, boleh kalian coba dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Tapi kamu kenal dulu, kamu jelajahi dulu dunia Sagittarius seperti apa, agar kamu tuh yakin kamu tuh memilih teman ataupun rekan yang tepat untuk kamu tuangkan cerita kamu. Karena tidak sembarang orang bisa kamu ceritakan tentang permasalahan kamu. Ini mungkin agak sedikit pribadi, mungkin kamu harus benar-benar bisa tahu nih bagaimana Sagittarius akan menyimpan rahasia. Itu aja, itu mungkin harus kamu cari tahu sebelum kamu percaya dengan Sagittarius ya. Dan terus guys, ini adalah bonus. Tadinya udah 3 ya, udah dah aku kasih bonus yang terakhir adalah Sagittarius negatifnya adalah pemilih. Sebenarnya
bisa dibilang negatif positif sih sebenarnya tentang pemilih ini, karena ada beberapa orang yang menilai ketika kita mendekati Sagittarius mereka cenderung susah karena Sagittarius tipikal orang yang sombong menurut dia, tipikal orang yang cuek dan dingin. Disitulah orang-orang itu selalu curiga dengan Sagittarius. Kenapa sih kok orang ini susah didekati, ataupun apa sih yang membuat orang ini susah didekati? Apakah karena dia kaya, karena dia ganteng, ataupun karena dia memiliki follower yang banyak, ataupun karena dia adalah orang yang mempunyai kedudukan? Disitulah orang akan menyangka-nyangka Sagittarius itu akan seperti itu. Tapi kenyataannya adalah mungkin orang itu tidak tahu bahwa ketika Sagittarius sudah memilah, itu artinya Sagittarius benar-benar waspada dalam memilih ikatan, apalagi pertemanan dan sahabat, apalagi pasangan. Karena di dalam pengalaman Sagittarius itu pahit banget. Mereka cenderung lebih selalu dimanfaatin. Ketika dia ingin berbuat baik selalu dimanfaatin, padahal Sagittarius sudah tahu, tapi Sagittarius menghilangkan rasa bodoh amatnya. Sagittarius merasa benar-benar ya udahlah nggak apa-apa lah dimanfaatin. Tapi disitulah Sagittarius lelah. Ketika kita sembarangan memilih seseorang dalam sebuah hubungan ikatan, itu paling benar-benar bahaya. Ibarat senjata itu pisau yang kembali ke diri